contoh dari karya-karya mungkin ada boleh satu betul. dikenalin? Lucu-lucu Oke, sekali loh ini. iya, Ini rajut ya? Iya, ini bahannya dari kaos bekas ya teman-teman. Oh, dari Jadi kaos bekas. iya betul, dari kaos bekas. Iya, silakan. Jadi ini dari kaos yang biasanya kita pakai gitu kan, yang Iya. udah worn out gitu, udah gak kepakai, udah molor dan lain sebagainya. Nah, itu kami Halo Sobat Raso yang sedang melihat tayangan ini di rumah. Kembali lagi bersama saya Kenara Binaya di podcast Suara Muda Radar Solo. Nah, di episode podcast kali ini kita mengundang sebuah komunitas yang dinamakan dengan Ajek Sosial. Nah, Ajek Sosial ini komunitas yang fokus atau bergerak pada upcycling fashion. Nah, penasaran upcycling fashion itu kayak apa dan gimana sih berdirinya komunitas Ajek Sosial ini? Sekarang kita udah ada bersama Mbak Tiara. Selamat pagi Mbak Tiara. selamat pagi. Mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman yang ada di rumah. Perkenalkan diri Mbak Oke. Tiara. Halo teman-teman di rumah, perkenalkan aku Tiara. Di sini aku mewakilin Ajak Sosial untuk mengisi podcast dengan podcast Suara Muda ya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah memberikan kesempatan untuk Ajak Sosial mengisi podcast di sini. Sama-sama. Nah, Mbak Tiara ini sendiri di Ajek Sosial ini sebagai apa sih Mbak? Mungkin sendiri atau? Oke, jadi untuk awal mulanya aku sebagai inisiator, tapi setelah berjalannya waktu, karena inisiator ini kami belum berbentuk komunitas ya, jadi sebagai inisiator aja untuk pembentukan komunitasnya aku bareng-bareng sama teman-teman. Oke, nah ini kan namanya Ajek Sosial nih. Ini kan kayak Ajek itu kan kayak bahasa Jawa ya mungkin Betul. dari pengertian saya. Nah, bisa dijelaskan mungkin Mbak gimana sih awalnya kenapa bisa dinamain Ajek Sosial dan apa itu Ajek Sosial? Oke, seperti yang kita tahu nama adalah doa ya Mbak ya. Jadi dengan harapan memberikan nama komunitas ini Ajek Sosial, ya harapannya Ajek Sosial ini bisa menjadi komunitas yang ajak dalam kegiatan sosial yang mana kita bergeraknya tuh di upcycling fashion, kayak gitu. Gimana sih awal mula terbentuknya komunitas Ajek Sosial ini? Mungkin dari berasal dari keresahan Mbak Tiara atau yang lain? Oke, jadi awalnya tuh dari keresahan pribadi ya, karena emang aku sendiri sebenarnya memang suka dan pengen menggeluti tentang fashion design seperti itu. Tapi karena background pendidikan yang berbeda kayak gitu, dan aku harus istilahnya tuh mengulik lagi sendiri tentang fashion design itu seperti apa, tapi dibarengin dengan fashion sendiri merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia gitu ya. Nah, jadi kayak semisal aku menggeluti fashion tapi istilahnya tuh nyampah juga, itu kayak sebagai manusia juga kayak ngerasa istilahnya tuh kok gini ya kayak gitu. Terus pada suatu saat aku ada insight dari yang aku dapatkan dari Instagram kayak gitu, dari explore gitu kan. Itu ada yang membahas tentang upcycling fashion. Terus kayak kepantik nih, oh, apa aku menggeluti fashion tapi di bidang ini ya kayak gitu, kan juga sama-sama fashion tapi lebih bermanfaat seperti itu buat lingkungan. Terus waktu itu kebetulan karena aku dari DKV si Solo ya, terus ada pameran tahunan yaitu DKV ACT, waktu itu DKV ACT ke-9 yang mempunyai tema selaras dengan apa yang ingin aku gelutin gitu ya. Tema waktu itu yaitu continue atau keberlanjutan gitu ya. Dan itu selaras dengan apa yang ingin aku bawa yaitu upcycling fashion kayak gitu. Terus aku iseng-iseng ikut submit karya. Yang mana sebelum ada submit karya itu aku istilahnya apa ya, bikin nama dulu yaitu Ajek Sosial gitu kan, dengan deskripsi seperti ini, tapi waktu itu belum jadi komunitas ya kayak gitu. Nah terus itu sebuah gerakan saja, sebuah gerakan individu gitu kan, yang mana di pameran itu aku istilahnya itu kasih lihat contoh pakaian upcycling gitu yang aku buat sendiri, yang mana itu aku kombinasiin dari pakaian-pakaian bekas yang aku miliki dan aku bikin menjadi pakaian baru yang mana aku sudah kasih value lebih di situ. Jadi lebih istilahnya itu lebih bernilai dan bermanfaat kayak gitu ya. Dan dari pameran itu ada beberapa pengunjung gitu yang memang menyumbangkan bajunya untuk aku olah kayak gitu. Terus aku berpikir setelah diadakan pameran selama 3 hari itu, terus kayak masa iya sih berhenti di sini gitu kan, kayak sayang banget kan kayak gitu. Terus aku mikir kayak gimana kalau semisal aku ngadain workshop gitu. Nah workshop kan karena aku sendiri ya waktu itu ya, bener-bener sendiri
satu orang aja gitu, kayak aku mikir workshop apa nih yang berkaitan tentang upcycling fashion tapi tetap bisa mudah dilakukan kayak gitu. Terus ya udah akhirnya pada tanggal 7 Januari 2024 aku kerjasama dengan Kopi Parang untuk mengadakan workshop pertama Ajak Sosial. Yang mana alhamdulillah banget waktu itu banyak sekali teman-temanku waktu awalnya itu ya, teman-temanku dan juga teman-teman sekitar di Solo gitu kan tertarik untuk join. Terus kayak berjalan selama kurang lebih 3 bulan. Terus kayak kalau misal ini aku sendirian terus, kayaknya aku nggak bakal sustain gitu kan. Terus kayak dari teman-teman yang sering datang kayak gitu-gitu, terus aku tanyain satu persatu yang sekiranya itu memang punya visi dan misi yang sama dengan Ajak Sosial gitu kan. Terus aku tawarin gimana kalau misal kita jalan bareng buat menjalankan Ajak Sosial ini. Terus kayak kecantol tuh beberapa orang yang memang sampai sekarang membersamai Ajak gitu loh. Nah dari situ Ajak Sosial menjadi komunitas. Oke, berarti memang ada runtutannya ya, panjang ya Betul, berdirinya iya. Ajak Sosial itu mulai dari Mbak Tiara sendiri sampai akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya mengikuti Iya jejak Mbak betul, Tiara gitu. iya. Oke. Nah, tadi kan upcycling fashion, sedangkan upcycling itu kan banyak banget ya jenisnya yang bisa barang-barang yang bisa di upcycling fashion, Iya, upcycling. iya betul. Kenapa pada akhirnya memilih fashion gitu sebagai di upcycling? Karena yang pertama itu tadi passion aku di situ ya. Aku memang pengen bergerak di bidang fashion, tapi yang katakanlah lebih bermanfaat kayak gitu. Nah, jadi ya memang awalnya dari fashion, tapi tidak menutup kemungkinan akan merambah ke hal lain. Tapi untuk sekarang di fashion sendiri kan sampah-sampah fashion itu sebenarnya luas ya, bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal kayak gitu. Untuk yang pernah dilakukan Ajak sendiri, yang pertama adalah dengan cara menyulam, upcycling fashionnya. Terus yang kedua adalah mengolah kaos yang sudah bekas gitu udah nggak dipakai itu dibuat menjadi benang rajut, dan yang mana benang rajutnya itu dibikin bahan-bahan barang-barang rajut. Terus yang ketiga sekarang ini bahan apa sampah-sampah bekas kain kayak gitu kami olah menjadi aksesoris. Tadi kan ada menyulam dan berbagai macam kegiatan yang dilakukan apa di bidang fashion gitu kan. Iya betul. Sementara bertolak belakang dengan Mbak Tiara yang berkuliahnya di DKV gitu. Nah, itu Iya. belajarnya dari mana Mbak awalnya? Belajar, jujur aja aku belajar dari mana aja, tapi yang jelas YouTube itu merupakan salah satu sumber pengetahuan yang sangat murah ya. Kayak kita beli kuota, terus katakanlah kita bisa wifi-an gitu gratis, kita bisa akses segala ilmu ada di sana, dan itu salah satu merupakan sumber ilmu yang bisa aku dapetin secara gratis sih di situ. Berarti memang nggak ada kursus atau apa gitu ya, memang belajar pure belajar sendiri dari Iya lihat betul. YouTube ya. Iya, Keren tapi banget. balik lagi karena kan itu kan yang pernah dilakukan Ajak ada bermacam-macam ya. Itu juga ada kontribusi teman-teman gitu. Jadi untuk yang sulam memang aku belajar dari YouTube, tapi untuk yang rajut, aksesoris kayak gitu memang ada teman-teman yang memang sudah menggeluti duluan gitu kan, sudah punya skill merajut kayak gitu kan. Jadi kami belajar dari mereka kayak gitu. Tapi untuk referensi-referensi lain biasanya kami dapatkan dari Instagram, YouTube, Pinterest kayak gitu. Ya kita menggunakan sumber yang sudah ada. Oke. Tadi kan Mbak Tiara bilang di Ajak Sosial ini udah ada beberapa orang yang pada akhirnya mengikuti Mbak Tiara untuk bergabung di Ajak Sosial. Nah, Iya betul. pada akhirnya kan Ajak Sosial ini menjadi sebuah komunitas gitu. Gimana sih Mbak cara mensondingnya atau mencari orang untuk ikut di komunitas ini gitu awalnya? Mungkin lewat media sosial atau Iya betul. Jadi kami menggunakan Instagram sebagai apa ya, media sosial utama untuk promosi gitu ya. Jadi kami menggunakan Instagram Ajak Sosial yang mana biasanya kami bantu untuk tagging ke teman-teman yang lain, kami mention gitu kan biar bisa disebarluaskan gitu kan untuk apa promosinya kayak gitu. Nah dari sounding-sounding tersebut biasanya ada beberapa orang yang terjaring, orang-orang baru katakanlah kayak gitu-gitu. Terus kalau misal katakanlah mereka memang punya visi misi yang sama dan juga katakanlah punya waktu untuk bergabung kayak gitu, biasanya mereka ya join terus kayak gitu. Tapi ya ada kalanya mereka absen kayak gitu, terus ada join lagi kayak gitu, selonggarnya aja. berarti di dalam Ajak Sosial ini ada orang-orang tetapnya ya, kayak Iya selain di betul. luar komunitas yang mungkin orang-orang yang baru gabung, Betul. itu ada orang-orang tetapnya juga. Iya betul. Gimana?
Mau diberi penjelasan? Oke, mungkin perkenalan lagi ya. Jadi itu untuk komunitas Ajik Sosial itu di grup WhatsApp itu seenggaknya sekarang ada sekitar 50-an orang. Banyak ya? Iya, betul. Alhamdulillah. Dari awal workshop pertama hingga sekarang itu sekitar ada 53 orang gitu ya. Nah, tapi untuk teman-teman yang memang stay, yang on terus di setiap kegiatan Ajak kayak gitu, seenggaknya itu ada sampai 9 sampai 10 orang gitu. Terus untuk yang lainnya biasanya on off kayak kan kegiatannya masing-masing ya, Betul. ya kan? Ada yang kayak masih kuliah, ada kerjaan kayak gitu-gitu yang mana itu di luar kontrol kami gitu kan. Terus ya udah kalau semisal mereka bisa ikut, ya udah ikut. Kalau semisal enggak, ya udah next time mungkin seperti itu. Tapi yang biasanya terus ikut sekitar 9 sampai 10 orang. Kalau Mbak Tiara sendiri nih, tadi kan bilang ada yang on off juga. Kalau Mbak Tiara sendiri selain di Ajik Sosial ini, Mbak Tiara bekerja mungkin atau Iya, saya bekerja. di mana? Iya, di PT Farm Fresh Industries Indonesia di Jakarta. Terus untuk ini Mbak, kegiatan Ajik Sosial itu kan Mbak Tiara bilang ada workshop. Nah, itu workshop itu biasanya diadakan rutin setiap bulan atau ada event-event? Kalau untuk workshop reguler itu diadakan setiap minggu sekali ya di Heterospace untuk sekarang. Dan untuk workshop di luar Heterospace biasanya itu tergantung dengan kesepakatan dengan pihak keluar ya. Kalau misalnya katakanlah kami ada undangan gitu, ya udah kami lakukan. Tapi kalau misalnya enggak, ya seminggu sekali pasti kami ada kegiatan di Heterospace. Oke, berarti untuk kegiatan selain workshop itu tadi biasanya kegiatannya apa lagi Mbak selain workshop? Biasanya kami istilahnya belajar sih ya, belajar. Jadi itu kayak kan kami kan pengennya itu selalu mempelajari hal baru ya, kayak gitu. Jadi kami selalu memperbarui pembelajaran yang kami sediakan untuk anggota kami, kayak gitu. Jadi per 3 bulan itu biasanya materi selalu ganti, kayak gitu-gitu. Iya, jadi kayak kita menjajaki dulu karena kami kan komunitas yang masih baru ya, yang mana seperti yang Mbak bilang tadi bahwa upcycling fashion itu luas gitu ya, caranya masih banyak yang belum kita jelajahi seperti itu. Jadi kami memberi waktu diri kami sendiri, seenggaknya itu spare 3 bulan untuk istilahnya belajar, kayak misal certain license gitu ya, misalnya 3 bulan pertama menyulam, 3 bulan kedua merajut, 3 bulan selanjutnya itu istilahnya kita belajar tentang bikin aksesoris kayak gitu. Nah jadi untuk selama 3 bulan itu memang kami fokus belajar itu aja. Terus untuk jeda ke materi selanjutnya biasanya untuk internal Ajak sendiri, kami belajar dulu sebelum kami tularkan ke teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, untuk kegiatan workshop ini tuh biasanya audiensnya tuh dari kalangan siapa aja sih Mbak? Mungkin mahasiswa, pelajar, atau bahkan orang tua mungkin? Jadi sebenarnya itu lebih ke perempuan ya, karena kebetulan nih di awalnya tuh sebenarnya tuh kami nggak mematok harus perempuan seperti itu, tapi ternyata yang terjaring dalam workshop Ajak selama ini ya kebanyakan perempuan kayak gitu. Jadi anggota-anggota yang ada di Ajak ya kebanyakan perempuan. Jadi untuk siapapun yang memang punya concern, punya visi misi yang sama dengan Ajak, yang tertarik dengan upcycling fashion, walaupun itu untuk sekedar belajar gitu ya, mungkin nggak mendalami yang dalam banget, tapi seenggaknya punya keinginan untuk belajar, kami selalu welcome. Kayak Oke. gitu. Kalau untuk ini Mbak, kan pasti setiap workshop itu kan biasanya ada yang berbayar. Nah, untuk Ajak Sosial ini ketika mengadakan workshop itu gimana? Registrasinya atau HTM Oke. gitu? Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, Ajak Sosial sendiri setiap kegiatan setiap minggu ya, hari Minggu di Heterospace itu kami gratis kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang seenggaknya pengen belajar atau mungkin penasaran gitu kan, itu datang aja dulu, nggak ada pendaftaran yang harus bayar ini itu, penting datang aja atau enggak konfirmasi, karena paling kami perlu konfirmasi tempat ya untuk ketersediaan tempat. Katakanlah semisal minggu sekarang 10 orang, minggu depannya ternyata ada 15 orang dan mungkin lebih kayak gitu. Jadi kami bisa tektokan dengan Heterospace untuk menyediakan tempat yang sesuai dengan jumlah seperti itu. Tapi untuk workshopnya sendiri yang reguler itu biasanya kami gratis gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ada workshop di luar itu, semisal kami bekerja sama dengan kafe atau apa kayak gitu, itu tergantung dengan kesepakatan dengan kafe. Misal bayar sekian nanti dapat makan minum kayak gitu-gitu.
Berarti memang gratis, tapi ada registrasinya gitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke. Melihat dari jumlah orang yang mungkin 50-an tadi ya, Mbak, itu gimana sih, Mbak, antusiasnya mereka ketika bergabung dengan komunitas Ajak Sosial ini? Untuk antusias bisa dikatakan bahwa awal-awal berdiri itu sangat banyak ya. Kayak semisal untuk sekali pembelajaran itu kami ada 3 kelas, yang mana itu berlanjutan kayak gitu. Nah itu sangat antusiasnya tuh sangat banyak, sangat-sangat bagus alhamdulillah. Jadi itu bisa satu kali pertemuan itu 20 kuota itu selalu penuh gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya karena 3 bulan itu bukan waktu yang sedikit ya kayak gitu. Katakanlah untuk menjalani satu hal yang kurang lebih sama kayak gitu dan perlu konsistensi yang katakanlah penuh kayak gitu ya. Itu mungkin ada kayak on off sekali 2 kali kayak gitu-gitu. Terus kayak mungkin ada kebosanan ini dan itu dan menurut aku itu wajar sekali dan makanya Ajak Sosial sendiri pengennya tuh selalu bertumbuh dan berkembang ya. Jadi kami selalu bersama tim mengusahakan agar teman-teman di Ajak Sosial juga bisa mempelajari hal-hal baru terus kayak gitu. Nah, untuk karya-karya dari hasil workshop ini biasanya dikemanain tuh, Mbak? Untuk hasil workshop biasanya kami simpen dulu ya, karena kami istilahnya itu nggak sekali workshop bisa langsung jadi kayak gitu. Jadi mungkin perlu beberapa kali pertemuan gitu biar bisa jadi kayak gitu. Jadi untuk sekarang barang-barangnya itu masih menumpuk di kami, yang mana nantinya kalau misal sudah cukup banyak dan cukup istilahnya itu kalau misal kami katakanlah jual itu selalu ada barangnya continue gitu loh kayak gitu-gitu nantinya pengen tetap kami jual. Oke. Berarti ini ya salah satu beberapa contoh dari karya-karya. Mungkin ada boleh satu betul. dikenalin. Lucu-lucu Oke, sekali loh ini. iya, Ini rajut ya? Iya, ini bahannya dari kaos bekas ya teman-teman. Oh, dari Jadi kaos bekas. iya betul, dari kaos bekas. Iya, silakan. Jadi ini dari kaos yang biasanya kita pakai gitu kan, yang udah worn out gitu, udah gak kepakai, udah molor dan lain sebagainya. Nah itu kami istilahnya apa ya? Kami gunting sedemikian rupa dan diolor kayak gitu-gitu, terus dijadikan benang rajut. Iya, dan dari benang rajut itu kami coba untuk membuat kerajinan seperti tas, terus itu ada pouch, ada gantungan kunci, ada macam-macam kayak Berarti gitu. memang bisa ya di Iya, seperti ini. Saya malah baru tahu loh ini iya. kaos bisa dijadikan rajut seperti ini. Kira-kira Heeh. susah atau enggak ini Mbak buatnya? Kalau Atau untuk berapa lama mungkin? pemula tetap susah ya, karena saya juga baru dirajut dan menurut saya ini cukup susah. Tapi kalau semisal kita tekun belajar, insya Allah bisa. Iya. Berarti memang kalau buat kayak gini tuh ini ya minim ongkos ya karena pakai Iya bahan-bahan betul. dari upcycling tadi. Iya betul. Iya. Dan bahan-bahannya pun karena kami juga sempat membuka donasi baju ya kayak gitu. Jadi ada beberapa donatur yang memang memberikan bajunya secara cuma-cuma. Iya. Dan sempat untuk yang kaos ini kami bekerja sama dengan Lana Seduh dan Singgah di Purwosari untuk membuat campaign untuk teman-teman yang ingin mendonasikan kaos-kaos mereka yang sudah tidak terpakai gitu ya, daripada dijadiin gombal atau dibuang kayak gitu-gitu. Kalau misal kaos kan kalau misal udah molor, kalau mau dikasih ke orang kan sungkan ya, Iya. kayak gitu. Jadi dikasihin ke kami, didonasikan ke kami dan kami ubah menjadi kerajinan-kerajinan seperti ini. Atau contoh lainnya mungkin ada di bawah. Ada, iya. Terima kasih. Ini apa ini Mbak? Kemeja kah atau Iya, jadi ini salah satu baju donasi yang sempat aku dapetin di DKV ACT itu. sekali? Iya, dan ini tuh ada salah satu hasil karya teman-teman Ajak. Ini dari Noel. Dia kasih ornamen sulam di sini. Jadi ini pembelajaran pertama di Ajak. Iya. Belajar pertama tapi udah Oh ya udah pro sebagus ini ya. ini ya. Lucu sekali. Berarti ini face ya termasuknya ya. Iya bisa Kalau jadi, iya misalnya gini ya. kayak gini. Lucu ya. Lucu banget kan guys, lucu banget. Oke. Nah, untuk dari dampaknya sendiri nih di Mbak Tiara. Mbak Tiara kan pendiri awalnya atau penggiat awalnya si Ajak Sosial ini. Gimana sih Mbak mungkin bisa dikasih tahu dampak internal dari Mbak Tiara sendiri? Mungkin setelah itu baru dampak di luar dari Mbak Tiara untuk komunitas ini dampaknya. Kalau untuk dampak internal aku merasa kayak lebih
bertanggung jawab ya tentang apapun yang aku pakai, tentang apapun yang aku beli, terutama produk fashion kayak gitu. Yang mana seperti yang pernah aku bilang tadi bahwa fashion itu merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di dunia kayak gitu. Yang mana ketika biasanya nih kita cewek-cewek ya suka kan tentang beli-beli baju di Shopee dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi kayak untuk aku pribadi kalau misal mau beli-beli itu harus yang benar-benar mikir kayak ini aku beli karena memang aku butuh atau aku FOMO aja kayak gitu. Katakanlah kayak semisal aku bisa katakanlah baju lamaku aku remake lagi, rework lagi gitu. Jadi lebih bagus dalam arti kayak aku jadi suka lagi, tambah suka lagi kayak gitu tuh. Kenapa aku harus beli kayak gitu. Tapi bukan berarti aku melarang pembelian baju ya kayak gitu. Tapi kayak kita bisa lebih mindful aja terhadap pembelian barang-barang fast fashion seperti itu. Oke. Berarti Kalau untuk yang dampak di luar. jujur aja aku nggak bisa bilang bahwa sudah ada dampak yang signifikan ya. Karena kalau dilihat ke belakang lagi, apa yang dilakukan Ajak itu masih ya hanya sebagian kecil saja kayak gitu. Jadi belum yang sangat berdampak seperti itu, tapi seenggaknya kami sudah berusaha, kami mencoba untuk menularkan apa itu upcycling fashion kayak gitu, yang mana untuk mengedukasi masyarakat luas itu perlu effort yang banyak ya. Jadi kayak yang penting balik lagi, yang penting kami ajak dalam melakukan kegiatan ini ya dengan harapan bahwa nanti teman-teman di sekitar bisa terdampak kayak gitu. Oke, berarti memang sesuatu yang besar itu pasti dimulai dari hal kecil Iya dulu ya. betul. Oke. Nah, untuk harapan kedepannya nih Mbak, untuk Ajak Sosial tuh dari Mbak Tiara sendiri tuh apa sih? Oke, jadi untuk Atau harapan goals-nya, pencapaiannya? untuk Ajak Sosial sendiri, harapan aku yang pertama dan paling utama adalah aku pengen Ajak Sosial tetap konsisten dari awal berdiri hingga nanti kedepannya aku pengen Ajak Sosial bermanfaat bagi baik untuk anggotanya sendiri maupun untuk orang lain dan lingkungan sekitar kayak gitu. Dan untuk goals-goals yang istilahnya pengen dicapai Ajak, semoga satu persatu bisa tercapai. Oke. Nah, Ya. selain itu harapannya Mbak Tiara nih untuk anak muda supaya mau mengembangkan minat dan bakatnya itu gimana sih Mbak harapannya mungkin atau Harapannya motivasinya? bukan motivator ya, tapi Gak apa-apa silakan. kayak kalau misal kalian punya passion dan kalian takut untuk istilahnya itu memulai, itu sesuatu yang wajar. Tapi kalian nggak bakal tahu apa yang akan kalian hadapin ke depannya kalau kalian nggak mulai dari sekarang kayak gitu. Dan ketika kalian punya ketakutan-ketakutan tersebut tuh wajar banget ya. Tapi seenggaknya kalian mencoba untuk melakukan sehingga kalian tuh tahu apa yang harus kalian lakukan setelahnya gitu. Terima kasih Mbak Tiara sudah sama-sama. menyempatkan diri untuk Iya. datang ke podcast Suara Muda untuk Terima kasih teman-teman. ditanya-tanya juga gitu. Terima kasih untuk Sobat Raso yang ada di rumah sudah menyaksikan tayangan episode kali ini podcast Suara Muda Radar Solo. Saya Kenara Binaya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.